Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alima Fajar, NIM 19133005 dari Prodi D3 Akuntansi. Itu saya akan menjelaskan mata kuliah pajak retribusi dan pajak daerah, yaitu tentang pajak kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yaitu ciri-ciri pajak daerah. Ciri-ciri pajak daerah adalah: yang pertama, pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. Yang kedua, pajak daerah yang dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya. Yang ketiga, pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah. Yang keempat, dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah Perda, sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksa kepada masyarakat yang wajib membayar. Itu selanjutnya, Perda mengenai pajak daerah yang paling sedikit mengatur mengenai: yang pertama, nama objek dan subjek pajak. Yang kedua, dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak. Yang ketiga, wilayah pemungutan. Yang keempat, masa pajak. Yang kelima, penetapan. Yang keenam, tata cara pembayaran dan penagihan. Yang ketujuh, kadaluarsa. Yang kedelapan, sanksi administratif. Yang kesembilan, tanggal mulai berlakunya. Selanjutnya, selain 9 bulan, ketentuan di atas Perda mengenai pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai 3 hal yang di bawah ini, yaitu: yang pertama, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksi. Yang kedua, tata cara penghapusan piutang yang kadaluarsa. Yang ketiga, asas timbal balik yang berupa pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional. Selanjutnya, pajak kabupaten atau kota terdiri atas, yaitu pertama, pajak hotel. Yang kedua, pajak restoran. Yang ketiga, pajak hiburan. Yang keempat, pajak reklame. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan bantuan. Yang ketujuh, pajak parkir. Yang kedelapan, pajak air tanah. Yang kesembilan, pajak sarung burung walet. Yang kesepuluh, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang ke-11, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan, termasuk jasa terkait lain dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga montel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persegerahan rumah penginapan dan sejenisnya. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Selanjutnya, tidak termasuk objek pajak hotel, yaitu jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenis.
Yang ketiga, jasa tempat di pusat pendidikan atau kegiatan keamanan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharus dibayar kepada hotel. Yang selanjutnya, tarif pajak hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Yang kedua, pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Itu restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga catering. Subjek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki makanan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Selanjutnya, objek pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk pajak restoran yaitu tidak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak restoran. Jumlah pembayaran yang diterima atau seharus diterima restoran. Selanjutnya, tarif restoran. Tarif restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan pengenaan pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah di tempat restoran berlokasi. Ketiga, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dipungut bayaran. Selanjutnya, subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Selanjutnya, objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Selanjutnya, hiburan yang dimaksud adalah 1. Tontonan film, 2. Penggelaran kesenian, 3. Kontes kecantikan, 4. Pameran, 5. Diskotik, 6. Siklus akrobat dan sulap, 7. Permainan biliar, 8. Pacuan kuda, 9. Panti pijat, relaksi, mandi uap, dan kebugaran, 10. Pertandingan olahraga. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang harus diterima oleh penyelenggaraan hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket-tiket cuman yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Selanjutnya, tarif pajak hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa pengelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap. Tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat tradisional dikenakan tarif hiburan ditetapkan paling tinggi 10%. 3. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dasar pengenaan pajak hiburan yang terutang dipungut
di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan. Selanjutnya yang keempat, pajak reklame, yaitu pajak adalah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragam dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarikkan perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, dengan dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Selanjutnya, subjek pajak reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi, badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Yang kedua, dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi, badan tersebut. Yang ketiga, dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak reklame, yaitu dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Selanjutnya, dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga. Nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Selanjutnya, tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Yang kelima, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi, badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain. Selanjutnya, objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Tarif pajak penerangan jalan adalah ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Yang kedua, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Selanjutnya, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.